Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah rahimakumullah, Ramadan ini spesial, tapi sebagian orang menganggapnya biasa-biasa saja. Sebagian kita beranggapan Ramadan hanya rutinitas belaka, di mana umat Islam setiap tahun dia akan masuk ke bulan Ramadan. Padahal tidak semua yang hidup pada hari ini bisa sampai ke bulan Ramadan. Kalau boleh tanya di rumah sakit Kaliwates ini, setiap hari berapa yang mati? Berapa? Kira-kira, maksudnya kalau dihitung rata-rata itu berapa? Ada berapa kira-kira yang mati yang ngurusin kamar mayat di sini sama? Oh, udah ada. Nggak hadir. Tapi tiap hari ada yang mati nggak? Nggak pasti. Belum tentu. Belum tentu. Jadi sebulan kira-kira 10 yang mati di sini? Ada. Hampir ya? Hampir 10. Tapi yang jelas kita nggak tahu apakah kita akan bisa sampai ke bulan Ramadan atau tidak. Allah Azza wa Jalla menjadikan bulan Ramadan itu bulan diwajibkan di dalamnya berpuasa. Oh, itu kita sudah tahu. Yang perlu kita renungkan, kenapa Allah mewajibkan atas kita berpuasa? Allah tidak butuh kita berpuasa, sebagaimana Allah tidak butuh kita sholat. Bagian mungkin nabung untuk berangkat haji, nggak perlu Allah sama haji kita. Tapi semua aturan yang Allah buat itu pada hakikatnya manfaatnya untuk diri kita sendiri. Ayat yang sering dibaca oleh para khatib di akhir-akhir bulan Sya'ban, ya ayyuhalladzina amanu, Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ingat yang dipanggil hanya yang beriman. Kalau kita membaca Al-Quran, kita akan ketemu ya ayyuhan nas, wahai umat manusia. Berarti semua 8 miliar manusia yang ada di muka bumi ini dipanggil ya ayyuhan nas. Tapi tatkala Allah mengatakan ya ahlal kitab, maka yang dipanggil adalah Yahudi dan Nasrani. Ketika yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu, maka panggilan ini khusus buat yang beriman. Allah tuh sayang sama orang-orang beriman, maka Allah panggil Allah panggil orang-orang yang beriman karena Allah hendak memberikan kebaikan buat mereka. Dan di ayat ini Allah memanggil kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian. Jadi ibadah puasa ini ternyata sudah ada di agama sebelum Nabi Muhammad SAW. Umatnya Nabi Musa puasa, umatnya Nabi Isa puasa, terus sampai Nabi Nuh mungkin mereka punya syariat puasa ini. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan sebuah kondisi yang membantu muslim untuk bertakwa. Makanya kalau bahasa kita panen apa di bulan Ramadan, ya tergantung kita nanam apa sebenarnya. Apa yang ditanam itu yang akan dipanen. Sebagian umat Islam itu nggak nanam apa-apa.
Kalau bicara musim tanam itu udah kita pernah bahas mungkin di sini. Bulan Rajab tuh bulan menanam. Rajab udah lewat. Bulan Sya'ban itu bulan untuk menyirami. Sekarang tinggal 4 hari lagi mungkin kita akan masuk ke bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan panen. Untuk menjadi orang yang bertakwa. Karena surga itu hanya diperuntukkan orang-orang yang bertakwa. Yang tidak bertakwa, ya sudah. Neraka akan menanti dan menunggu dia. Jamaah rahimakumullah. Ada sebuah doa. Nah, kenapa? Mau dibetulin baiknya? Atau sudah aman? Aman. Oh, nunggu teknis. Iya, jangan sampai dokter, perawat ngurusin sound system akhirnya tambah rusak. Nabi alaihi salatu wasallam pernah beliau naik mimbar. Lalu beliau mengatakan amin 3 kali. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami mendengarkan engkau mengatakan amin, tapi kami tidak tahu apa yang kau aminkan." Lalu Nabi alaihissalatu mengatakan, "Atani Jibril." Jibril tadi datang kepada aku. Lalu dia mengatakan, "Syaqiyun abdun adraka walidayhi fil kibari ahaduhuma aw kilayhima falam yudkhilahul jannah." Celaka seorang hamba, melarat seorang hamba yang hidup mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, tapi ternyata orang tuanya tidak bisa memasukkan dia ke surga. Artinya kebaktian dia kepada orang tua yang seharusnya menjadi tiket paling indah masuk surga, ternyata nggak masuk surga. Yang kedua, syaqiyun abdun, celaka hamba, adraka Ramadan, dia hadir di bulan Ramadan. Tsumman salakha min, full 1 bulan dia Ramadan. Selesai Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni. Artinya Ramadan tidak berguna buat dia. Dia tidak panen apa-apa di bulan Ramadan. Bahkan jangan bicara pahala, dosanya saja nggak diampuni. Orang mungkin nggak dapat pahala ya, tapi ini dosanya nggak diampuni. Seperti baju yang penuh dengan kotoran, dicuci selama 1 bulan, keluar tetap kotor. Berarti ada masalah dengan baju ini. Kenapa baju-baju yang lainnya bisa bersih, baju kita tidak bersih? Nodanya terlalu kuat. Atau kita memang tidak niat untuk mencuci dan membersihkannya. Seharusnya orang masuk Ramadan keluar bersih. Seharusnya. Tapi ini ada orang full 1 bulan di Ramadan, keluar tetap kotor dan menjijikkan. Makanya Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan amin. Ya, semoga dia sengsara. Kemudian yang ketiga yang diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW, syaqiyun abdun, celaka seorang hamba, dzukirtu indahu falam yusalli alayya, yang diriku disebutkan di hadapannya namun ternyata dia tidak bersolawat kepada aku. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ahibati fillah, berapa persen di rumah sakit ini teman-teman yang gak puasa? Insya Allah semuanya puasa. Amin. Nggak mungkin ada bapak-bapak yang datang bulan mungkin nggak puasa, kan boleh jadi kan. Mungkin ibu-ibu pernah lihat bapak-bapak nggak puasa, oh mungkin datang bulan gitu kan. Kalau ibu-ibu banyak alasan nggak puasa, padahal belum tentu datang bulan, tapi haid atau M katanya mereka itu seperti itu. Padahal tidak. Ahibati fillah, ingat ibadah puasa ini ibadah yang tidak terlihat, nggak kelihatan. Di sini ibu-ibu,
Boleh jadi di antara ibu-ibu ada yang sedang puasa sunnah umpamanya. Dia puasa Sya'ban. Atau di bapak-bapak ini. Ketahuan dari mana dia puasa? Dari mana ketahuan puasa? Orang yang puasa di bulan Ramadan dari mana ketahuan? Apa? Lemes. Lemes. Orang sakit lemes. Nah, nggak kelihatan. Kalau sholat kelihatan. Fulan sedang sholat, kita tahu. Oh, fulan sedang pengajian di masjid, kelihatan. Fulan tadi Anda lihat sedekah. Dari mana? Dia ngeluarkan fulus, dia masukkan ke sana. Tapi fulan puasa nggak ketahuan. Karena puasa itu ibadah meninggalkan dan bukan melakukan. Puasa itu ibadah meninggalkan. Kalau sholat, melakukan. Umroh, melakukan. Baca Quran, melakukan sebuah perbuatan. Tapi puasa, ngapain? Meninggalkan. Meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, kullu amal ibni Adam lahu. Semua amalan manusia itu milik dia. Hitungannya udah jelas. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, puasa itu milikku dan aku yang akan kasih pahala. Jadi malaikat itu nggak tahu berapa pahala yang diberikan kepada orang yang puasa. Yang tahu cuma Allah Azza wa Jalla. Kira-kira seperti apa besarnya? Allah. Sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita sudah mempersiapkan diri untuk Ramadan? Di hadis qudsi tadi Allah mengatakan, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ini orang meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwatnya karena aku. Baik, ibu-ibu. Apa persiapan ibu-ibu untuk Ramadan? Apa yang dipersiapkan? Nah, boleh Anda dengar? Ada mic mungkin dikasihkan ke ibu-ibu. Kita akan dengar persiapan ibu-ibu, kemudian persiapan bapak-bapak. Berikan mic kepada yang paling tua. Nah, yang sudah sering Ramadan, artinya dia sudah 40 kali, 40 tahun Ramadan gitu ya. Atau sudah 50 tahun Ramadan. Apa persiapan Ramadan tahun ini? Nah, silahkan Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau di sini saya yang tertua, Ustadz. Masya Allah, Ibu ini udah berapa kali puasa Ramadan? Nah, ini usia saya sudah 55 tahun. Jadi puasa kira-kira mulai umur 10? Insya Allah. Berarti sudah 45 tahun jemaah. Masya Allah. Baik, biasanya persiapan Ibu apa? Atau di tahun ini ada yang spesial mungkin? Ya mungkin untuk persiapan kalau saya pribadi, mungkin saya menyiapkan emosi ya. Jadi bagaimana saya menjadi orang yang sabar, kemudian ikhlas dan bisa menerima. Kenapa Ramadan perlu sabar? Apa ada yang ganyang sama Ibu ini bulan Ramadan? Lebih ini apa namanya? Jangan sampai tergoda, bukan tergoda ya. Jadi saya berniat untuk puasa. Jadi hal-hal yang sekiranya ya tidak baik tentunya seperti itu ya. Ya harus dipersiapkan. Ya harus apa namanya ya? Menekan apa ya jenenge ya? Apa emosi, syahwatnya ya seperti itu. Nah, seperti itulah hal-hal yang tidak baik seperti itu, Ustaz. Siap. Kalau boleh tahu rencana Ibu bulan Ramadan sekarang ini mau hatam Quran berapa kali? Rencana. Kan semua orang boleh punya rencana kan? Ya. Ya minimal 1 kali, kalau bisa ya lebih dari 1 kali ya Ustadz ya. Jadi itu harus perlu persiapan. Nah itu makanya Anda sampaikan. Apa aja? Oh di bulan Ramadan saya harus punya apa program ya? Oh apa aja yang harus saya penuhi
pada saat bulan Ramadan, karena itu bulan Ramadan adalah bulan yang suci ya Ustadz. Betul. Belum tentu, ya insya Allah saya akan sampai ke bulan Ramadan yang akan datang seperti itu. Jadi Amin, insya Allah. dipergunakan sebaik-baiknya seperti itu Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Taib, jazakillah khair. Ini kita udah dengar dari ibu-ibu, kita akan dengar dari bapak-bapak yang paling tua juga. Nah, yuk, kasihkan mic-nya kepada bapak-bapak yang paling tua. Oh, Mas Lulu. Sopos yang paling tua. Pak Ipul. Loh, yang paling tua siapa? Tuh, ya. Mungkin kita akan dengar beliau sudah berulang kali ya berpuasa di bulan Ramadan. Mungkin ada perencanaan yang perlu dipersiapkan ya, atau sudah dipersiapkan untuk Ramadan tahun ini. Pertama jasmani dan rohani, yang kedua mal untuk bersedekah, ketiga ada niat. Saya kira itu. Taib, rencana menghatamkan Al-Quran berapa kali? Insya Allah 2 kali minimal. Minimal ya, minimal 2 kali, Masya Allah. Kalau ibu tadi minimal 1 kali, ini bapak-bapak ada yang minimal 2 kali. Masya Allah, jazakallah khair. Taib, kita sudah mendengar ya persiapan yang dilakukan atau perencanaan juga yang kelak akan dia wujudkan ketika bulan Ramadan. Maka ketahuilah jamaah, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar menjadikan bulan Ramadan bulan untuk panen. Allah menjadikan bulan Ramadan tidak ada setan, setannya dibelenggu. Maka jangan sampai kita jadi setan. Mungkin sebagian kita mengatakan, ya apa Ustaz, setan dibelenggu, tapi saya lihat banyak yang tidak puasa. Dan ada satu hal yang menakjubkan. Cerita para pelacur. Anda nggak ketemu sama pelacur ya. Tapi ada satu kawan dia cerita. Ustaz, pelacur itu paling laris di siang hari bulan Ramadan. Bayangin coba. Ketika istri tidak mau melayani suaminya karena dia puasa. Ternyata ada orang-orang yang di bulan Ramadan, na'udzubillah min dzalik, setannya sudah dibelenggu. Artinya setan itu mengganggu kita selama berapa bulan? 11 bulan. Habis 11 bulan dia ditahan. Nih orang jalan sendiri, autopilot, wes jalan sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Ada orang-orang yang memang mungkin imannya lemah, kurang, atau bahkan ada orang-orang yang imannya telah pergi. Pintu surga dibuka, tapi kita nggak ada di pintu surga. Pintu neraka ditutup, sebagian manusia ngantri di pintu neraka, nunggu kapan dibuka dia mau masuk. Padahal di bulan Ramadan ini ada yang memanggil kepada kebaikan. Kita merasakan hal itu. Jumlah kemaksiatan di bulan Ramadan turun drastis. Orang yang tidak pernah sholat malam jadi sholat malam. Sholat tarawih itu sholat malam ya. Kita dapat melihat awal Ramadan, Masya Allah, masjid-masjid itu full jemaah. Berapa hari full? Seminggu, 3 hari ya. Jadi sesuatu yang hanya karena ikut-ikutan maka tidak akan lama. Sesuatu yang apa bahasanya anak muda sekarang? FOMO. Hah? Iya. FOMO itu berapa lama bertahan? Nggak lama. Sebentar saja. Maka diperlukan iman. Dan subhanallah, ada yang memanggil kepada kebaikan, mengatakan ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang yang ingin kebaikan, ayo. Apa nggak cukup 11 bulan engkau santai? Nih bulan Ramadan yang hanya 1 bulan saja. Engkau nggak bisa panen di bulan ini. Wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai orang yang ingin berbuat jahat, tahan. Berhentilah. Setannya udah dibelenggu. Dan subhanallah, di bulan Ramadan itu ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kita sudah sering mendengar tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ini yang seharusnya kita panen 1 malam lebih baik dari 1000 bulan. Kalau gaji kita 10 juta,
Nih kerja 1 malam dapat 1000 bulan. Antum mau nginep di rumah sakit. Kalau dikatakan insya Allah 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang shift malam kita akan kasih gaji 2 tahun. Bukan 1000 bulan, 2 tahun. Kira-kira yang daftar banyak apa enggak? Bagaimana kalau dikatakan enggak? Bukan 2 tahun, gaji 10 tahun. Gaji 10. Kalau dia dokter akan dikasih gaji 10 tahun. Kalau dia perawat dikasih gaji 10 tahun gaji dia perawat. Insya Allah semua akan memanfaatkan momentum itu. Dia akan izin sama istrinya mengatakan, Dek, maaf deh ya, aku tidak pulang selama 10 hari deh. Loh apa? Untuk mendapatkan gaji 10 tahun. Oh, ojo 10 dino mas, saulan tidak apa-apa. Tidak boleh. Loh, ketika akan mendapatkan gaji 10 tahun, ini bukan 10 tahun jamaah. 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun plus 4 bulan. Tapi ternyata sebagian kita santai, tidak pernah punya perencanaan gimana aku dapat Lailatul Qadar. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk bulan Ramadan, beliau beribadah lebih semangat daripada selain bulan Ramadan. Padahal di bulan Sya'ban beliau hampir full puasa. Masuk Ramadan, maka itu puasa wajib. Dan puasa wajib lebih utama daripada puasa sunnah. Bagaimana baca Qur'annya beliau? Beliau itu sholat tarawih, bukan sholat malam, maaf, sholat malam. Pernah sholat malam, 1 rakaat beliau membaca Al-Baqarah. Belum rukuk baca Al-Baqarah. Habis itu dilanjutkan An-Nisa, lalu Ali Imran. 5 juz ya, itu 1 rakaat. Kita 7 hari, 7 malam sholat, dapat berapa juz? 1 juz, setengah juz paling. Kita kalau dapetin imam sholat tarawih dowo, apa yang kita lakukan? Kita akan titeni, sopo imam ini. Padahal imam yang bacaannya panjang itu sedang ingin berbagi pahala. 1 huruf 10 kebaikan. 1 ayat itu lebih baik dari seekor onta. Itu di luar bulan Ramadan. Kita baca duduk di masjid nih, baca 1 ayat. Baca Qul huwallahu ahad. Itu lebih baik dari seekor onta. Tapi ingat, pahalanya bukan di sini. Antum mau kalau pahalanya dapat onta? Langsung baca 1 surat dapat 5 onta. Mau? Kalau onta mau ditaruh di mana Ustaz? Pahalanya bukan uang. Kita udah pernah bahas di sini. Kalau yang Allah berikan itu adalah kesenangan dunia di sini, maka rumah sakit tutup. Antum nggak akan kerja. Kita tidak akan mendapat tukang nih sekarang bangun nyari uang. Kalau dia puasa dapat uang, dia baca Quran dapat uang, kira-kira dia akan kerja di bangunan? Nggak bakalan. Maka kata Allah Azza wa Jalla, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalian akan dikasih pahala itu pada hari kiamat. Bukan sekarang. Al-yawm amal. Sekarang kita beramal, datang kajian, baca Quran, sholat, sodako, umroh, haji, menjaga pandangan mata, menjaga kehormatan diri, istri taat, nurut sama suami. Nggak dapat apa-apa di sini. Karena ini bukan tempat untuk diberikannya pahala. Gajiannya nanti di akhir sana. Maka kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sholat 1 rakaat 5 juz lebih. Padahal dosa-dosa beliau sudah diampuni. Sedekahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih kalau tadi disebutkan ada yang mempersiapkan harta. Iya. Ana akan berbagi buka dengan orang yang puasa. Niatkan. Tiap hari umpamanya 50.000. 5 orang. Nggak harus ke masjid. Boleh jadi tetangga-tetangga kita. Suruh anak kita, nak kirimkan ini kepada fulan. Kirimkan ini kepada fulan. Anak juga diajari berbagi.
Berbagi makanan bukan uang. Nabi SAW mengatakan, man fattara sa'iman falahu mithlu ajri. Barang siapa yang memberikan buka kepada orang puasa, dia akan dapat pahala seperti orang yang puasa tadi. Baik, kemudian yang ketiga, bicara sholat. Usahakan di bulan Ramadan ini sholat kita ditambah selain sholat malam. Jadi sholat tarawih itu ingat nggak harus di masjid. Jangan pernah berpikir kalau kita shift malam Ustaz, nggak bisa sholat tarawih. Masa nggak bisa sholat tarawih yang shift malam? Iya, ke masjid nggak bisa. Bisa nggak sholat di tempat nunggu? Atau nggak boleh di sini? Boleh. Boleh. Sholat tarawih itu nggak harus berjamaah. Boleh sholat 2, terus istirahat. Nanti lagi sepi, nambah lagi 2. Jadi nggak harus nyambung sholat tarawih itu. Berapa jumlah sholat tarawih? Pendapat yang lebih kuat di antara madhab para ulama, nggak ada batasannya. Sholat malam itu nggak ada batasannya. Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, kaifa sholatul lail? Bagaimana sholat malam itu? Beliau SAW mengatakan, mathna mathna, 2-2. Fa idza khasyital fajra fa'utir biwahidah. Kalau engkau takut subuh, maka tutup dengan witir 1 rakaat. Jadi boleh kita sholat, pokoknya habis isya, sholat 2. Nanti habis ngobrol ini sholat lagi. Sampai 100 rakaat pun diperbolehkan. Tapi Nabi Muhammad SAW hanya 11 rakaat. Maka di sini kita lihat sebagian yang mengatakan sholat malam itu 11 rakaat. Dan boleh 2-2 atau 4-4, tapi mungkin yang lebih utama tetap 2-2. Walaupun 4-4 ada hadis. Tapi usahakan tadi, ini sholat bukan hanya rutinitas. Sholat tarawih itu tidak ada hubungannya sama puasa. Artinya kalau orang nggak sholat tarawih, puasanya nggak sah, nggak ada. Itu bukan masuk syarat sahnya puasa. Tapi karena di bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, bagaimana Nabi SAW tiap malam beliau sholat. Dan sepanjang tahun sebenarnya beliau sholat. Maka usahakan tadi, siapapun kalau ketinggalan di masjid, sholat di rumah. Ketika sholat di rumah, dia nggak punya hafalan. Ana cuma hafal Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Maka diperbolehkan orang itu sholat sambil memegang Al-Quran. Pegang mushaf. Kalau enggak, usahakan beli mushaf yang besar. Ana kadang-kala sholat pakai tab ini. Ana taruh di depan Ana buka lembaran Al-Quran. Baca 1 halaman atau 2 halaman. Tapi usahakan tahun ini berbeda dengan tahun kemarin. Kita punya perencanaan yang lebih matang. Jangan sampai tahun ini sama dengan tahun kemarin, atau bahkan lebih buruk. Maka sholat tarawih silahkan rencanakan. Umpamanya Anda mau sholat tarawih, boleh milih jemaah. Anda mau di masjid sini, mau di masjid kampung. Karena kadangkala sedih ya. Di beberapa musola dan masjid kampung, standar imamnya itu masih belum bagus. Karena memang imam di negeri kita ini tidak dapat standarisasi dari MUI umpamanya. Siapa saja boleh jadi imam. Pokoknya tuwek, pernah haji, boleh jadi imam. Padahal kita tahu dalam agama kita yang pantas jadi imam adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Yang paling ngerti hukum agama. Tapi di masyarakat kita tidak. Makanya tatkala kita dapat imam mungkin yang cepat ya. Bahkan kadangkala bacaannya nggak terlalu terdengar. Nah ini juga penting. Masjid tolong ya. Masjid itu soundnya harus bagus. Karena yang dipindahkan ke jamaah itu suara. Suara imam, suara khatib. Kalau ternyata soundnya kurang bagus, kesian jamaahnya. Kesian imamnya, kesian khotibnya, ternyata suara dia tidak terdengar. Dan kadangkala sound system itu berpengaruh kepada kekhusyuan. Kalau suaranya enak, subhanallah syabab. Apalagi imamnya juga enak bacaan. Jadi tadi boleh kita milih. Kalau Nabi SAW memulai 1 rakaat 5 juz, paling enggak kita 1 rakaat berapa juz jemaah?
sak juz. Bubar jamaah sak juz. Tapi kalau kita ingat sama akhirat jamaah, kita akan berdiri. Jadi ketika imamnya semakin panjang, hadirkan di hati kita tambahan pahala ya Allah. Walaupun kaki mulai panas ya pahala insyaallah ya Allah. Terus tumbuhkan di hati. Soalnya kalau tidak, ya kita tidak akan berlomba-lomba panen yang Allah berikan pahalanya di bulan Ramadan. Sebagian ulama terdahulu dikatakan Utsman bin Affan, dia pernah masuk Masjidil Haram ya. Habis Isya dia masuk, kemudian dia sholat 1 rakaat jemaah. Beliau membaca Al-Baqarah dan baru ruku ketika membaca Minal Jinnati wan Nas. 30 juz. Mana mungkin Ustaz? Loh, kalau kita bicara orang seperti kita ya mana mungkin. Tapi ketika mereka orang yang hafal Al-Quran, yang Al-Quran selalu mereka baca, mereka orang yang bertakwa kepada Allah, yang terhindar dari dosa, maka mereka akan dapat memanfaatkan waktunya untuk mendapatkan karunia yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Maka tolong tarawihnya direncanakan. Momennya tidak tahu di Masjid Jami' Jember ini berapa juz ya. Tapi paling tidak antum cari tahu di mana ya imamnya yang enak, yang bacaannya panjang. Kita kenalkan kepada anak kita. Nah, sini nak. Kita kenalkan kepada istri kita mungkin juga. Ada mama kalau di rumah bacaannya pendek-pendek, tapi kalau di masjid bisa lebih panjang lagi. Tapi itu berkaitan dengan baca Quran, kemudian sholat malam, kemudian bicara berbagi dengan orang-orang berbuka, berkaitan dengan 10 hari terakhir. Ini poin yang terpenting ya. Karena puncak dari Ramadan itu 10 hari terakhir. Kita pernah dengar hadis mungkin yang disebutkan Ramadan itu awaluhu rahmah. Katanya bulan Ramadan itu awalnya rahmat, pertengahannya apa? Ampunan, akhirnya pembebasan dari api neraka. Hadis ini sebenarnya lemah. Karena Ramadan itu awal, tengah, akhir semuanya rahmat. Awal, tengah, akhir semuanya maghfirah, pengampunan dari Allah Azza wa Jalla. Awal, tengah, akhir semuanya pembebasan dari api neraka. Karena memang tiap malam itu ada orang-orang yang divonis bebas dari api neraka. Rasulullah SAW ketika beliau masuk Ramadan, beliau semangat bersungguh-sungguh. Ketika masuk 10 hari terakhir, beliau tinggalkan dunia. Bagaimana beliau meninggalkan dunia? Beliau iktikaf di masjid. Bisa nggak bapak-bapak ambil cuti di akhir Ramadan? Ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Yang bisa, usahakan untuk meraih 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu dengan iktikaf. Nggak harus iktikaf, nggak wajib iktikaf. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW iktikaf, masa kita nggak mau iktikaf? Ada orang yang iktikafnya full. Nabi SAW iktikafnya itu mulai malam 21 sampai malam takbiran. Jadi beliau SAW baru meninggalkan masjid malam takbiran. Tapi kalau kita nggak mampu, ya sudah, paling nggak berangkat maghrib pulang subuh. Mampu. Ibu-ibu harus izin suami. Jangan suaminya ditinggal, anak-anak nggak diurusi, saya mau iktikaf. Istri-istri Nabi Muhammad SAW iktikaf. Tapi banyak di antara mereka nggak punya anak. Jadi iktikafnya bebas karena suaminya sedang iktikaf. Dia di rumah nggak ngapa-ngapain, maka masjid menjadi tempat yang lebih utama buat mereka. Dan ketika Nabi iktikaf, Nabi tidak sibuk ngisi pengajian. Beliau sibuk dengan dirinya, memperbaiki diri. Ini momentum selama 354 hari. 1 tahun berapa hari? 1 tahun berapa hari? 300? Oh, pusing.
54. Kalian dari umat Islam, kita ngomong Ramadan, ngomong 365 hari. 354 hari. Itu nggak mungkin satu waktu 10 hari dari satu bulan itu kita khususkan untuk fokus dengan diri kita. Dan Nabi fokus alaihi salatu wassalam. Beliau membaca Al-Quran, menangis, meminta, memohon kepada Allah, memperbanyak zikir. Di 10 hari terakhir full. Sebagian kita kalau sudah masuk 10 hari terakhir ngapain? Ini ibu-ibu. Persiapan Idul Fitri. Loh, kita ini sedang fokus mencari satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, Lailatul Qadar. Kok sudah mikirin Idul Fitri? Wallah jamaah, kalau ana ngelihat ya, ada toko jadi di situ. Kalau sudah 10 hari terakhir macet jamaah. Anak ya Allah ya. Orang bukan lagi memakmurkan masjid, tapi memakmurkan pasar. Dan ini godaan syahwat kita. Padahal tadi ibu-ibu cerita bagaimana kita mengontrol syahwat kita, mengontrol hawa nafsu kita. Kita tekankan kepada diri kita, engkau adalah hamba Allah. Semua akan ditinggalkan. Inilah waktu untuk panen sebanyak-banyaknya pahala. Oleh karena itu, bagi yang mau beli baju baru buat anaknya, atau urusan kue dan makanan sebelum masuk Ramadan. Kalau harus di bulan Ramadan, maka sebelum 10 hari terakhir. Sudah selesai semuanya. Maka ya harapan anak kalau bisa THR itu Sya'ban. Ya kan bisa diusulkan supaya Ramadan gak mikirin Lebaran. Kan THR itu tunjangan hari raya. Akhirnya orang berpikir ya wes belonjo. Karena biasanya turunnya kapan THR? 1 minggu sebelum Ramadan kan? Itu bahaya. Sebelum Idul Fitri kan? Itu bahaya. Karena tadi orang ketika dapat duit yang dipikirannya dia apa? Belonjo. Ingat, Idul Fitri itu akan datang buat orang yang puasa. Kadang kala kita lihat ya, Idul Fitri salaman, taqabbalallahu minna minkum, minal aidin wal faizin. Loh, awakmu boso? Loh ndak melo Idul Fitri. Idul Fitri itu artinya kembali berbuka. Kembali berbuka. Le ndak poso, ndak ono Idul Fitri. Tapi orang kadang kala yang ndak poso paling anyar klambine. Wah, kowe paling ganteng macam. Ya Allah jemaah. Maka Idul Fitri artinya kembali berbuka. Fitri itu ada yang mengatakan suci, tapi sejatinya iftar itu berbuka. Karena dia 1 bulan nggak berpuasa, 1 bulan dia tidak makan, minum ya, hanya di malam hari. Ketika pagi hari tanggal 1 Syawal dia berbuka. Maka nasihat ana, tolong persiapkan, rencanakan dari sekarang. Kalau tadi dikatakan mau hatam 2 kali, ya sudah dipersiapkan. Seperti apa perencanaannya? Mau hatam 10 kali, silahkan berapa kali dia atau berapa banyak dia membaca tiap harinya. Imam Syafi'i, sekedar informasi buat kita, itu di bulan Ramadan hatam 60 kali. 60 kali Ustaz. Anak umur swidak durung 60 Ustaz. Ada orang-orang yang tidak peduli. Maka kalau kita punya perencanaan, perbanyak istighfar, lalu minta tolong sama Allah SWT. Tapi usahakan ngomong sama keluarganya, persiapan Idul Fitri sebelum 10 hari terakhir. 10 hari terakhir, istri juga bisa ngomong sama suaminya, Mas, dah bikin kue lah kita. Beli aja. Supaya kita dapat Lailatul Qadar. Dan yang dibaca di malam Lailatul Qadar apa? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu an. Jadi di malam terindah itu yang kita lakukan adalah meminta maaf sama Allah SWT. Karena kita banyak salahnya. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat Anda sampaikan. Ada sisa waktu untuk tanya jawab, tafadhal. Bagi jemaah yang mau bertanya, monggo. Ada?
Nah, silahkan. Iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya terkait tentang wanita yang tiap bulannya datang bulan. Kita kan juga punya target agar bisa khatam. Minimal lah, kalau masih target masih 1 juz. 30 juz. Lalu bagaimana bila kita sedang berhalangan? Karena ada pendapat yang menyatakan kalau Al-Quran terjemahan masih bisa lah untuk dibaca. Namun jika mushaf tidak diperbolehkan. Apakah itu bisa menjadi kelanjutan setelah kita sudah suci melanjutkan dari Al-Quran terjemahan yang kita baca? Terima kasih, jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, berkaitan dengan wanita ya, yang memang Allah Azza wa Jal memberikan kekhususan buat mereka. Itu menjadi kekurangan mereka, tapi menjadi kesempurnaan dalam kehidupan rumah tangga ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, An-nisa'u naqisatu aqlin wa din. Perempuan itu akalnya kurang, agamanya kurang. Ingat, pernyataan Nabi alaihi salatu wasallam ini bukan untuk merendahkan para wanita. Tapi pernyataan ini pada hakikatnya ditujukan kepada para laki-laki agar memaklumi kondisi wanita. Dia memang seperti itu. Tapi kalau pertanyaan tadi bagaimana ketika wanita di saat agamanya kurang, ketika dia datang bulan dia nggak sholat, dia nggak puasa. Apakah dia boleh membaca Al-Quran? Memang tadi udah disinggung bahwasanya ada 2 pendapat para ulama. Yang satu melarang karena dia dalam kondisi datang bulan. Yang kedua, dan pendapat ini sepertinya lebih kuat karena memang hadis-hadis yang melarang itu tidak sahih. Perempuan boleh membaca Al-Quran. Yang tidak boleh adalah menyentuh mushaf. Sebagaimana orang yang tidak bersuci itu juga tidak boleh menyentuh mushaf. Jadi kalau sekarang membaca Al-Quran tadi, apakah dia membaca dari Quran terjemahan atau dia membaca dari mushaf tanpa menyentuhnya? Boleh. Dia membaca dari terjemahan karena terjemahan tidak disebut mushaf. Mushaf itu yang berisi full kalamullah tabaraka wa ta'ala. Tapi kalau terjemahan ada omongan manusia di situ. Atau menggunakan HP atau tabs, itu juga bisa. Karena ini bukan mushaf. Walaupun kita buka lembar mushaf, bukan mushaf dia. Dia hanya menampilkan gambaran mushaf, tapi dia bukan mushaf. Di situ ada buku, di sini ada video, di sini ada foto. Yang jelas tab ini bukan mushaf. Maka mungkin tadi bisa membaca lewat mushaf. Dan sebagai pelajaran buat kita ya, kadangkala kita bacaannya masih belum lancar. Maka tadi dikatakan target 1 juz berat kadangkala. Nggak mari-mari. Mau tadarus, nggak ada yang diajak tadarus. Kalau tadarus itu, yang satu baca, yang satu dengarkan. Tapi di beberapa masjid, yang satu baca, yang lainnya ngopi. Itu bukan tadarus, dia baca sendiri. Nanti, wes gantian dia. Jadi kadang-kadang kita dengar di masjid ya, suara ngaji. Itu yang ngaji cuma satu jemaah. Yang lainnya ngopi ini itu. Ingat, tadarus itu ada beberapa orang. Bisa 2 orang, yang satu membaca, yang satu menyimak. Jadi bukan yang satu. Kadang-kadang ada mungkin punya program bagaimana kita bisa hatam saat rumah sakit. Maka tiap divisi dikasih 1 juz. Ada yang hatam? Nggak ada. Ini 1 juz, ini 1 juz, ini 1 juz. Jadi hatam itu maksudnya satu orang membaca 30 juz. Atau dia membaca 15 juz, 15 juznya mendengarkan. Maka insya Allah dia tetap dapat pahala dan dia disebut hatam Quran.
Maka kalau tadi mungkin ibu-ibu capek ya baca Quran, dia dengarkan. Kan sekarang bisa mushaf dibuka, kemudian pilih suara yang kita sukai, ya udah. Kita bisa dengarkan Syekh Sudais, Syekh Suraim umpamanya, masyaikh yang suaranya enak-enak. Setelah satu halaman kita matikan, ganti kita yang baca. Nanti setelah itu capek, ganti syekh lagi. Kalau nggak punya teman, tadarus, bisa tadarus sendiri. Mungkin seperti itu. Barakallahu fikna. Jadi kalau bikin target, tolong targetnya yang paling banyak ya. Jadi kalau ibu ngomong targetnya 1 kali hatam, biasanya tidak hatam. Tapi kalau targetnya 2 kali hatam, insya Allah satunya hatam. Insya Allah satunya hatam. Nah, fadal, barakallahu fikum. Ya Ustaz, ini langsung ada sekitar 4 pertanyaan ini Ustaz. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membersihkan hati atau taubat agar saat Ramadan nanti hati kita bersih sehingga mempermudah menjalankan ibadah? Iya, ini pertanyaan yang menarik sekali jemaah. Karena memang yang menyebabkan orang tadi tidak bisa hatam saat orang lain bisa hatam. Yang menyebabkan orang nggak bisa sholat malam, terawih full ya 30 hari saat orang lain bisa full. Salah satu penyebab terbesarnya adalah dosa. Makanya kenapa para ulama menyebutkan yang harus dilakukan hamba ketika masuk bulan Ramadan, ketika mau berangkat haji, ketika mau berangkat umroh adalah memperbaharui taubat. Bagaimana cara memperbaharui taubat? Taubat ya dengan menyesali dosa-dosa kita. Yakin bahwasanya aku punya banyak dosa ya Allah. Kalau tahu sama dosa-dosanya disebutkan. Umpamanya yang pernah judol. Ada yang judol di sini? Oh, insya Allah nggak ada. Insya Allah nggak ada. Pinjol. Di sini nggak ada jemaah. Tapi tadi ketika orang tahu aku punya dosa ini, dia sebutkan. Dan ada dosa emak-emak yang tidak disadari kalau itu dosa. Apa kira-kira ibu? Dosa apa yang ibu lakukan tapi ibu tidak merasa dosa? Apa? Riba? Bukan. Enggak. Bukan. Apa? Marahi anak? Bukan. Tidak menghargai suami. Iya. Itu kan dianggap tidak dosa kan? Marah-marah sama suami tidak apa-apa Ustaz. Yang harusnya kita itu taatkan sama suami yang soleh. Suami anak kurang soleh Ustaz. Itu dosa loh jemaah. Cuma dianggap gak dosa. Makanya kalau ibu-ibu merasa anak kok sulit menghatamkan Quran. Padahal anak alhamdulillah sudah meninggalkan banyak dosa. Boleh jadi dosa yang belum ditinggalkan adalah dia tidak bersyukur kepada suami. Maka tolong sebelum masuk Ramadan lihat. Kalau ternyata memang iya anak memang kayaknya kurang menghargai suami Ustaz. Kurang taat sama suami ya. Bahkan mungkin meremehkan suami karena gajinya lebih sedikit dari gajinya istri ya. Adalah masalah-masalah di rumah tangga. Maka tatkala seorang dosanya berkaitan sama orang lain, maka perlu minta maaf. Datang kepada suami. Bagaimana Nabi SAW menggambarkan ya, seorang wanita yang menyakiti suaminya atau disakiti suaminya, dia datang kepada suaminya. Dia pegang tangan suaminya, lalu dia mengatakan, La adzuku bi ghamdin hatta tarda. Aku tidak akan memejamkan mata sampai engkau ridho. Siapa bapak-bapak yang istrinya kayak gitu? Bapak-bapak yang istrinya kalau punya salah datang mengatakan, aku tidak akan memejamkan mata sampai engkau ridho. Ada bapak-bapak? Oh kayaknya nggak ada. Ibu-ibu siapa yang kayak gitu sama suaminya? Maka tadi bicara bagaimana kita membersihkan hati, ya dengan menyesali dosa-dosa kita. Kemudian meninggalkan itu dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya. Dan kalau ada hubungan sama manusia, maka kita perlu minta maaf. Kita perlu datang minta dihalalkan. Berkaitan dengan kerja, kadangkala ada amanah-amanah yang kita tidak jalankan dengan baik. Itu juga dosa kepada manusia. Kita perlu minta maaf. Karena kalau tidak, ini dosa menghalangi kita dari panen. Karena dosa itu membuat hati semakin lemah. Lalu perbanyak istighfar.
Maka paling tidak nih, sebelum masuk bulan Ramadan, usahakan tiap hari kita minimal istighfar 100 kali. Rasulullah SAW sekali duduk istighfar 100 kali. Itu Rasulullah SAW. Apalagi kita seharusnya. Maka tolong, apalagi yang kerjanya nunggu. Ada siapa yang kerjanya di sini diem, tidak berbicara maksudnya. Rata-rata kerjanya dia ngobrol apa? Diem. Bapak-bapak, yang satpam ini kerjanya kebanyakan bekerja, artinya bergerak, tapi dia tidak berbicara. Maka gunakan ketika dia diam itu untuk istighfar. Sudah banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih. Seperti itu. Insya Allah dengan cara seperti itu Allah bersihkan hati kita sehingga kita masuk ke bulan Ramadan lebih semangat lagi untuk beramal. Barakallahu fikum. Nah. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Pertama, apakah tetes mata, insulin, tetes telinga membatalkan puasa, serta bagaimana mengkodok puasa yang bertahun-tahun? Yang kedua Ustaz sekalian, yang kedua adalah bagaimana cara saya untuk konsisten sholat, karena setiap saya akan rajin sholat maka seperti masalah akan timbul selalu Ustaz. Jadi maksudnya dia jarang sholat. Kalau sholat ada masalah. Sholat kayak ada masalah. Masya Allah. Ya, akhirnya tidak sholat lagi. Nah, barakallahu fikum. Iya, berkaitan dengan tetes mata ya, tetes telinga. Ada khilaf di antara para ulama ya. Karena sebagian mengatakan itu sampai ke perut. Ketika itu sampai ke perut, maka itu akan membatalkan puasa. Tapi sebagian mengatakan tidak. Dikarenakan orang ketika kumur-kumur itu ada saja air yang masuk. Tidak niat minum ya. Coba kumur-kumur sekalian. Enggak. Tapi biasanya ketika kumur-kumur ada sedikit air yang akan masuk. Dan itu dimaafkan. Dimakfukan. Begitu pula insulin ya. Jadi para ulama menyebutkan suntikan yang tidak membuat orang itu jadi kuat, suntikan yang hanya untuk mengobatin, itu insya Allah tidak membatalkan puasa. Tapi kalau suntik, ada suntik yang membuat orang jadi kuat, apa istilahnya? Doping ya. Suntik doping itu yang membuat orang akhirnya jadi nggak perlu makan, maka hukumnya seperti makan nantinya. Karena orang makan dan minum tujuannya supaya dia tidak lapar. Maka kalau ada suntikan khususnya infus tadi, itu juga akan membatalkan puasa. Tapi kalau pertanyaannya tadi, ada orang yang mau bertobat, dia mau jadi orang baik, tapi ternyata masalah tambah. Orang kalau mau menuju kepada Allah, itu Allah akan kasih ujian. Maka Allah katakan ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mengatakan kami beriman, mereka tidak diuji sama Allah? Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Kami telah menfitnah, kami telah memberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka sehingga tampak siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang pura-pura beriman. Bilal bin Rabah ketika masuk Islam, apa nggak ada masalah? Masalah besar dia. Disiksa oleh majikannya. Kemudian Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir, ketika dia masuk Islam disiksa oleh Abu Jahal, sampai akhirnya Abu Jahal mengambil tombak ditusuk di kemaluannya. Mati jemaah. Jadi ketika seorang bertobat, Allah akan kasih ujian untuk membuktikan apakah dia benar bertobat kepada Allah atau pura-pura tobat. Karena memang ada manusia yang ibadahnya pura-pura. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa minan nas may ya'budullah ala harf. Ada sebagian manusia yang beribadah menyembah Allah itu di pinggiran. Di pinggiran. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau ternyata setelah dia masuk Islam, setelah dia bertobat, urusannya tambah bagus. Panennya semakin banyak kalau dia punya sawah, usahanya semakin lancar. Maka dia merasa, oh berarti benar agama ini. Wa in asabathu fitnah
Tapi kalau dia dapat ujian, dapat cobaan, tadi dapat masalah bertambah, inqalaba ala wajhi. Dia balik. Ternyata dia yang dipikirkan hanya dunia. Padahal masalah yang sebenarnya adalah masalah dalam urusan agama. Orang kalau sakit, jemaah, kapan sakitnya berakhir? Mati. Selesai. Tapi kalau orang meninggalkan sholat, kapan masalahnya akan dimulai? Ketika mati. Jadi kalau urusan dunia itu, kematian itu menyelesaikan. Kalau urusan agama, maka kematian mulai dari adab yang akan didapat. Dan musibah yang paling ringan adalah musibah dunia. Nabi SAW mengatakan, man taraka salatal asri, barang siapa yang meninggalkan salat asar, faka'annama wutira fi malihi wa ahli. Orang yang ketinggalan satu salat asar, itu seperti kehilangan semua anggota keluarganya dan semua hartanya. Jadi orang kehilangan salat asar itu pulang ke rumahnya, ternyata rumahnya kebakaran, anaknya, istrinya mati semua. Itu seperti itu. Tapi betapa sering kita kehilangan salat merasa tidak ada musibah. Padahal musibah itu lebih besar. Maka tatkala orang itu kembali salat, lalu dapat ujian yang berat, yakinlah ujian ini untuk menghapuskan dosa-dosa dia. Barakallahu fikum. Nah, orang yang tidak puasa, utang kodok puasa. Utang puasa itu ada dua. Yang pertama, tidak puasa karena sengaja. Yang kedua, tidak puasa karena berhalangan. Artinya perempuan datang bulan, dia tidak puasa. Mulai kapan? Ya dia waktu SMA nggak pernah bayar utang. Sampai kawin. Dia punya utang anggap 10 tahun. Tidak pernah mengkodok puasa. Maka dia tetap wajib mengkodok puasa. Sambil bertaubat. Beristighfar. Karena dia menunda-nunda. Bagaimana kalau orang itu tidak puasa dengan sengaja? Memang dia tidak niat puasa. Atau dia puasa terus mokel kata orang-orang. Apakah bisa diganti? Kalau bisa diganti gak bisa. Seperti orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dia mau ganti gak bisa. Tapi diwajibkan mengganti. Jadi qadha itu, jumhur ulama berpendapat orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia wajib mengqadha. Itu pendapat jumhur ulama. Walaupun mungkin tidak diterima. Karena sholatnya di luar waktu. Tapi kalau orang meninggalkan sholat karena lupa, karena ketiduran, maka dia ganti dan Allah akan terima sholatnya. Puasa juga seperti itu. Sebagian besar ulama tetap mewajibkan. Kalau dia punya utang 10 tahun gak puasa Ramadan, berarti berapa hari? 300 hari dia tidak puasa. Apakah wajib mengqadhanya? Jumhur ulama berpendapat iya, dia wajib mengqadhanya walaupun gak diterima. Yang penting dia sudah menggugurkan kewajiban dia paling tidak. Sebagian ulama lagi mengatakan enggak, dia nggak wajib. Dia wajibnya bertobat. Karena itu sudah berlalu. Namun lebih berhati-hati, hendaklah tetap diganti. Contohnya puasa Senin Kemis. Pokoknya Senin Kemis puasa diniatkan mengqadha, bukan puasa sunnah ya. Diniatkan mengqadha puasa. Itu menurut pendapat jumhur. Tapi sebagian ulama berpendapat dia perbanyak puasa sunnah. Nanti ketika hari kiamat dihisab puasanya banyak kurangnya, maka akan dikatakan hallahu min nafilah. Apakah orang ini punya puasa sunnah? Kalau punya, maka puasa sunnah itu akan menyempurnakan puasa wajib yang dia tinggalkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Tadi ada yang angkat tangan satu di belakang situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung dari pertanyaannya tentang qadha tadi Ustaz. Bagaimana mengqadha puasa bagi wanita atau istri yang tidak kuat puasa karena hamil? Itu yang pertama. Apakah perlu fidyah atau puasa lagi di setelah itu? Yang kedua, tadi terkait kelupaan sholat tadi. Nah, tiba-tiba ingatnya ketika yang lupa tidak sholat asar, terus ingatnya
pas maghrib, loh tadi lupa gak sholat asar ya gitu. Nah itu menggantinya atau mengkodoknya itu di sholat yang waktu dia ingat atau besoknya di waktu yang sama sholat 2 kali. Masya Allah. Terima kasih. Siap, barakallahu fikum. Ya mungkin Anda jawab dengan pertanyaan yang kedua ya. Orang yang lupa sholat itu, kata Nabi SAW, fal yusalliha idza dzakaraha. Hendaklah dia melaksanakan sholat itu ketika dia ingat. Jadi ketika dia ingat di waktu maghrib, jangan nunggu besok. Maka dia sholat asar di waktu maghrib. Ketika dia ingatnya di waktu isya, ya dia sholat. Orang yang biasa sholat berjamaah di masjid, kadangkala kalau dia ada masalah nggak sholat, dia berpikir sudah sholat. Padahal dia lupa sholat. Maka bagi orang yang lupa sholat, hendaklah sholat ketika dia ingat. Itu hadis Nabi SAW. Jadi jangan nunggu sampai waktu asar. Lupanya subuh, jangan nunggu sampai waktu subuh. Ketika ingatnya di waktu zuhur, maka hendaklah sholat di waktu zuhur dengan niat qadha ya. Karena waktunya sudah berlalu. Taib. Adapun bagi perempuan yang hamil atau menyusui, kalau dia tidak mampu untuk berpuasa, apa kewajiban dia? Ada 2 pendapat besar para ulama ya. Yang satu mengatakan wajib mengqadha. Yang satu mengatakan tidak wajib mengqadha tapi bayar fidyah saja. Itu ada riwayat dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Yang mengatakan wajib mengqadha, ada yang menambahkan wajib mengqadha dan bayar fidyah kalau dia tidak puasa karena takut sama anaknya, bukan karena dirinya. Tapi dia hamil, yang dia khawatirkan bukan dirinya tapi anaknya, maka dia diwajibkan qadha dan bayar fidyah. Namun wallahu a'lam bishawab ya, sependek yang ana pelajari, pendapat yang lebih kuat, kewajiban perempuan yang tidak puasa karena hamil atau karena menyusui itu mengqadha saja. Dan ini pendapat lebih aman. Jadi mengqadha saja. Dan buat wanita yang sedang hamil, tolong, atau bapak-bapak yang punya istri sedang hamil, tolong istrinya dilatih puasa. Dilatih puasa sejak Sya'ban umpamanya. Ayo puasa dek. Diajak puasa, sahurnya yang benar. Kalau jam 9 tidak kuat, buka. Tidak apa-apa. Karena anaknya kan belum terbiasa dengan kondisi ibu yang berubah. Besok puasa lagi. Alhamdulillah kuat sampai zuhur. Alhamdulillah. Ternyata besok sampai zuhur, dia mampu sampai jam 1. Dia mampu sampai jam 3. Terus sampai berbuka. Jadi perlu ada latihan. Karena kadangkala sebagian perempuan itu kalau datang sama dokter dikatakan jangan puasa ya, kesian sama anaknya. Momennya seperti itu. Mungkin dokter ini berpikiran nggak mampu. Maka perlu ada latihan. Jadi insya Allah pendapat yang lebih aman buat kita, hendaklah dia mengqadha. Gimana Ustadz kalau dia hamil, lahiran, nyusui, hamil lagi, lahiran lagi, nyusui lagi, sampai 10 tahun tidak poso-poso. Berarti punya utang berapa? 300 hari. Jadi qadha. Bagaimana cara mengqadhanya? Ya semampunya. Karena ada fase ibu-ibu itu berhenti punya anak. Betul ibu-ibu? Ya, berhenti punya anak, berhenti datang bulan, maka pada saat itu hendaklah tetap menghitung utangnya. Dibayar utangnya. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana rasa cukup sudah. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang berkah buat kita bersama. Semoga Allah Azza wa Jalla menyampaikan kita ke bulan Ramadan dan memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa sholat malam, untuk bisa puasa, untuk bisa meraih Lailatul Qadar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan wa a'inna ala qiyamihi wa siyamihi ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.